Pita Nur Azmi dengan NIM 2205102268. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pandangan Filsafat Hukum tentang Keadilan untuk memenuhi tugas filsafat hukum kelas 4E yang diampu oleh Bapak Amar SH MH. Latar belakang, keadilan merupakan konsep fundamental dalam hukum. Hukum berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, konsep keadilan itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi. Pertanyaan tentang bagaimana mencapai keadilan, khususnya dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, terus menjadi perdebatan filosofis dan hukum yang relevan sepanjang sejarah. Ada teori keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum dan politik, membahas bagaimana kekayaan, sumber daya, dan kesempatan didistribusikannya di antara anggota masyarakat. Teori-teori keadilan distributif menawarkan sebagai perspektif tentang bagaimana mencapai distribusi yang adil dan apa peran hukum dalam mewujudkan keadilan tersebut. Teori-teori ini memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum dan kebijakan publik dan terus menjadi landasan bagi diskusi tentang keadilan sosial dan ekonomi. B. Teori keadilan distributif merupakan menurut para ahli. B. Teori keadilan distributif menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori John Rawls. John Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang menurutnya mendasari masyarakat yang adil. Ada A. Prinsip keadilan pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan sistem kebebasan yang sama bagi orang lain. B. Prinsip keadilan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat dan jika mereka terbuka bagi semua orang dengan kesempatan yang sama. Dua, ada teori Robert Nozick. Teori Robert Nozick tentang keadilan distributif berfokus pada hak properti individu. Nozick berpendapat bahwa distribusi kekayaan yang adil adalah distribusi yang timbul dari proses akuisisi, transfer, dan rektifikasi hak properti yang adil. Yang ketiga itu ada teori Amartya Sen. Teori Amartya Sen adalah tentang keadilan distributif berfokus pada kemampuan individu untuk mencapai kemampuan mereka. Sen berpendapat bahwa distributif kekayaan, sumber daya, dan kesempatan yang adil adalah distribusi yang memungkinkan semua individu untuk mencapai kemampuan mereka secara maksimal. C. Relevansi teori keadilan distributif dalam hukum Indonesia. Teori-teori keadilan distributif memiliki relevansi yang signifikan dalam hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang 1945 mencantumkan beberapa prinsip keadilan distributif seperti 1. Pasal 27 ayat 2. Negara wajib menyediakan kesempatan bagi setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua ada pasal 33 ayat 2, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ada pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Prinsip-prinsip keadilan distributif ini juga mencerminkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti 1. Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendidikan. D. Contoh penerapan teori keadilan distributif dalam hukum Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori keadilan distributif dalam hukum Indonesia. Yang pertama ada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN merupakan program yang dirancang untuk memberikan akses universal kepada layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari pendapatan atau status sosial mereka, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, ada program keluarga harapan. Yang kedua, ada program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan program yang dirancang untuk membantu keluarga miskin keluar dari siklus kemiskinan. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan anak usia sekolah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak miskin, serta membantu keluarga mereka memenuhi kebutuhan dasar. Kesimpulan, keadilan distributif merupakan konsep fundamental dalam hukum dan filsafat politik. Teori-teori keadilan distributif menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana mencapai distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Teori-teori ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum dan kebijakan publik. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.